Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat 4 April 2025. Dari Bukit Sion, Makale, saya menyapa ibu bapak, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat karena lindungan, rahmat, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membacanya, kita minta pertolongan dan perlindungannya di dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini kami bersyukur dan bersukacita Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan kiranya menolong kami. Melandasi semuanya itu kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa dan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema keberhasilan di dalam Tuhan. Keberhasilan di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering merasa takut, merasa cemas, dan bahkan merasa tidak berharga. Namun dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 ini, Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada umatnya bahwa mereka berharga di matanya, tidak perlu takut, dan telah ditebus olehnya. Ada seorang penulis yang bernama Stedman Graham yang menulis tentang 9 kiat meraih sukses. Dia menulis begini, kalau kamu memahami identitas diri kamu sendiri, serta punya visi tentang kemana hidup ini akan kamu bawa, kamu akan bisa mengejar mimpi dan menjalani hidup yang penuh makna. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Stedman Graham ini.
memahami identitas diri dan punya tujuan hidup yang jelas, betapa sangat pentingnya untuk meraih keberhasilan. Maka untuk berhasil seseorang harus mengenal siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Ini penting sekali. Maka untuk menemukan jawaban tentang identitas diri dan tujuan hidup kita, ibu bapak, saudara-saudara dapat mencarinya berdasarkan pengalaman, pemikiran kita sendiri. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara dapat mengacu pada kebenaran yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Siapakah dirimu? Siapakah kita? Berdasarkan pengalaman dan pemikiran kita, ibu bapak, saudara mungkin akan menjawab dengan menyebutkan nama kita. Oh, anak siapa? Profesi saya, prestasi saya yang telah diraih dan sebagainya. Tetapi apakah nama kita? Apakah garis keturunan kita? Apakah profesi dan prestasi kita itu adalah identitas diri kita yang sesungguhnya? Tentunya identitas diri kita yang bukan hanya itu. Apa tujuan hidup kita? Berdasarkan pengalaman, pikiran, dan keinginan kita, mungkin kita akan menjawab tujuan hidup kita adalah untuk kekayaan, untuk kedudukan, untuk ketenaran, untuk kesenangan, dan lain sebagainya. Tapi coba renungkan, apakah benar itu tujuan hidup kita untuk semuanya itu? Ibu bapa, saudara-saudara, sebagai umat yang beriman kepada Allah, kiranya ibu bapa, saudara, dan saya, anak-anakku sekalian, dapat mencari jawaban tentang identitas diri kita dan tujuan hidup kita dengan berpedoman kepada firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dari firman Tuhan kita dapat belajar memahami siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Dalam kitab Yesaya dengan tegas dinyatakan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namanya diciptakan Allah untuk kemuliaannya. Ayat 7. Yesaya 43 ayat 1-7 ini selain mengajarkan tentang identitas kita di hadapan Allah, juga menyatakan tentang tujuan keberadaan kita di dunia ini. Identitas kita adalah sebagai umat Allah yang dihargai dan dikasihinya. Tuhanlah yang menciptakan dan membentuk kita. Dia yang menebus kita dan menyertai kita. Kita sungguh berharga di mata Tuhan dan mulia, sehingga Ia begitu mengasihi kita. Lalu, apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah, memuliakan Allah. Sebab semua orang yang disebutkan dengan namanya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Keberhasilan di dalam Tuhan bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur dari kedudukan, bukan diukur dari pangkat, bukan diukur dari ketenaran yang kita miliki. Tetapi ketika ibu bapa, saudara-saudara, dan saya mengenal siapa diri kita sebenarnya dan mengetahui apa tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, ibu bapa, saudara, dan saya adalah ciptaan Allah dan umat Allah yang sangat berharga, yang sangat dikasihi olehnya, dikasihi oleh Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara, dan saya adalah makhluk ciptaan yang sangat berharga. Karena itu belajarlah menghargai diri sendiri. Hendaklah ibu bapa, saudara, dan saya hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Apapun kemampuan dan profesi kita, apapun jabatan kita, untuk memuliakan Allah. Perhatikan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, apapun yang ibu bapa, saudara-saudara lakukan, baik belajar, baik bekerja, baik berdoa, baik melayani, atau apapun yang dilakukan atau melakukan hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, orang yang mengenal siapa dirinya, mengetahui jati dirinya, mengetahui apa tujuan hidupnya di hadapan Allah, akan memiliki keberhasilan di dalam Tuhan. Ia akan berhasil baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi saudara-saudara, jangan takut.
kita ini milik Tuhan. Tuhan telah menebus kita, jadi jangan takut. Kita berharga dan dikasihinya begitu rupa, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan menyertai kita dan memanggil kita untuk kemuliaan-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah hidup saya sebagai orang yang sudah ditebus? Apakah hidup saya sudah menyerahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, segala puji, segala syukur, segala kemuliaan sepatutnya kami angkat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau melihat keberadaan kami. Kami bersyukur dan bersukacita hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini, baik sebagai pegawai, sebagai ASN, apapun profesi kami, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan tolonglah, biarlah kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami, karena Tuhan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan, lihatlah mereka, sertai mereka, lindungi mereka, agar mereka tidak larut dalam duka cita, mereka tidak larut dalam pergumulan, melainkan mereka tetap mengenal kuasa kasih, rahmat dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami meminta rahmat, perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersemangat.